Kita ke Guru Gembul, Pak Guru Gembul ya. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, tidak semua tradisi ulama itu memiliki struktur yang seketat yang disampaikan tadi Mas Musa ataupun Mas Amar gitu ya. Bahkan di banyak negara Muslim, seseorang bisa langsung menjadi tokoh agama hanya karena populer saja. Nah, pertanyaannya Pak Guru Gembul, mengapa Iran merasa perlu membuat sistem stratifikasi ulama yang begitu ketat? Apakah ini untuk menjaga kualitas ilmu atau sebenarnya untuk menjaga stabilitas umat ataupun masyarakat? Silakan Pak Guru Gembul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua di sini dan salam buat yang sudah lama kenal. Tapi di sini saya ingin segera menyampaikan bahwa saya bukan Sunni dan bukan Syiah, dan saya pikir Sunni dan Syiah adalah produk kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat belakangan. Dan karena itu kacamata saya itu adalah kacamata sebagai orang yang bukan Sunni dan bukan Syiah gitu. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait dengan pertanyaan barusan dari Kang Charlie, kenapa orang-orang Iran begitu pedulinya pada dalam tanda kutip sertifikasi ulama-ulama ini? Ya memang sertifikasi dalam tanda kutip ya, kita cari yang paling mudah kata-katanya. Sertifikasi ulama itu sangat penting untuk orang-orang Syiah dan ini sudah ada sejak awal, bahkan sebelum orang-orang dari kelompok mazhab teologi yang lain melakukannya. Kenapa seperti itu? Karena pertama, orang Syiah itu minoritas dan mereka itu sejak awal dalam sejarah mereka itu mendapatkan serangan terus-terusan. Jadi ini sudah menjadi kisah yang umum diketahui baik oleh orang Sunni maupun orang Syiah, bahwa orang Syiah itu hidupnya sembunyi-sembunyi dan mereka hampir selalu menjadi oposisi dan seringkali mereka mendapatkan intimidasi, persekusi, kekerasan dari kelompok-kelompok yang berkuasa. Dan karena itu, maka mereka tuh harus segera mengidentifikasi siapa mereka, siapa ulama mereka, dan siapa di antara mereka yang punya otoritas gitu. Jadi ini di dunia Syiah ini sudah ketat sejak zaman dulu. Kalau kita lihat sejarahnya, Baghdad itu hanya sempat menjadi dekat dengan Syiah itu di era Buaihiyah atau di era ketika Mu'tazilah berkuasa, dan itu tidak lama gitu. Itu tidak lama. Jadi hanya ya efektifnya benar-benar dikuasai oleh Syiah itu ya hanya beberapa puluh tahun gitu. Di zaman dinasti Buaihiyah juga sebenarnya orang-orang Syiahnya tidak menginginkan untuk pemerintahan menjadi Syiah semua gitu. Karena mereka percaya bahwa Syiah itu ya eksklusif itu dan seterusnya ada cerita-cerita yang panjang. Jadi kenapa mereka sangat membutuhkan penegasan otoritas ulama sesungguhnya itu siapa, dan mereka harus bikin begitu banyak strata yang tadi disampaikan begitu ketatnya, ya karena mereka itu minoritas dan mereka seringkali diganggu oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam kaitan bahwa mereka sendiri adalah pihak oposisi yang dikejar-kejar hampir sepanjang sejarah, kecuali setelah nanti muncul Safawiyah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang Syiah itu sejak awal kesulitan sekali untuk mengidentifikasi siapa mereka dan siapa kelompok mereka. Karena mereka itu mendapatkan tekanan yang terus-terusan, bahkan ada di level ketahuan Syiah itu lidahnya bisa dipotong, ketahuan Syiah kepala bisa dipenggal gitu. Ada zaman di mana memang mereka menghadapi zaman seperti itu. Nah, maka mereka itu membiasakan diri untuk takiyah, membiasakan diri untuk menyembunyikan keyakinannya. Nah, ketika mereka membiasakan diri untuk menyembunyikan identitas teologis mereka, mereka tuh jadi akhirnya juga bingung kalau misalkan ketemu sama orang lain, kodenya apa? Kalau ada orang yang ngaku Syiah, wah jangan-jangan dia takiyah, jangan-jangan dia adalah agen dari pemerintah, jangan-jangan dia sebenarnya adalah orang menyamar yang ngejar-ngejar saya gitu. Nah, orang-orang Syiah sepanjang sejarah itu harus takiyah karena mereka itu mendapatkan intimidasi, tapi takiyah ini pada akhirnya membuat mereka sendiri bingung. Dan kebingungan inilah yang akhirnya menyebabkan orang Syiah itu berpecah belah jauh lebih banyak daripada semua penganut teologi Islam yang lainnya. Ya mungkin seandainya mereka ada dalam skala yang sama, mereka bisa dikalahkan oleh Khawarij dalam hal perpecahan gitu. Tetapi karena Khawarij itu memang umurnya biasanya pendek-pendek gitu, jadi perpecahan di
Khawarij itu tidak sebesar Syiah pada akhirnya gitu. Nah, Syiah itu jadi panjang sekali dan ada di titik yang ada di spektrum yang sangat-sangat ekstrim sampai dikatakan murtad, ada di titik yang begitu dekat dengan kelompok mayoritas Sunni misalkan, itu juga ada yang seperti itu. Nah, kebingungan-kebingungan orang-orang Syiah ketika berhadapan dengan takiyah yang mereka lakukan sendiri ini pula lah yang akhirnya membuat sistem imamah itu terbentuk. Jadi Ja'far Shadiq, imam Syiah yang keenam itu kan secara historis ya, kalau misalkan dalam iman Syiah tentu saja perkataan saya akan disanggah gitu. Tapi secara historis Ja'far Shadiq itu kan sebenarnya salah dalam menentukan imam berikutnya. Tapi kenapa dia salah melakukan menyebutkan imam berikutnya itu siapa? Karena Syiah pada waktu itu terpecah belah. Ada yang ngaku Imam Mahdi, ada yang memberontak terhadap khalifah, ada yang mencoba cari jalan yang lain dan sebagainya, dan banyak di antara mereka yang ngaku imam. Maka Ja'far Shadiq itu kemudian menegaskan bahwa otoritas imamah itu ada di bawah tangannya, bahwa sayalah imam keenam dan saya yang berhak untuk menentukan siapa imam ketujuhnya gitu. Nah, pada saat imam ketujuh itu siapa, nanti Syiah juga jadi pecah gitu. Tapi ini juga kan sebenarnya pecahnya dalam tanda kutip itu adalah gara-gara Ja'far Shadiq sendiri. Jadi awalnya meminta masyarakat untuk membaiat Ismail, tetapi ketika Ismail ternyata ya versinya banyak ya, ada yang bilang meninggal duluan atau ada yang menyebutkan sebenarnya ahli maksiat sehingga diserahkan kepada adiknya gitu. Nah, ini sebenarnya muncul itu yaitu gara-gara orang-orang Syiah itu terpecah belah menjadi begitu banyak kelompok, kemudian mereka mengklaim saya imam, ulama, saya Imam Mahdi gitu ya. Semuanya di zaman itu, bahkan saking banyaknya orang yang ngaku Imam Mahdi pada waktu itu, khalifah sendiri langsung punya anak dikasih nama Al-Mahdi gitu. Saking orang-orang zaman dulu tuh percaya bahwa kiamat akan segera datang dan seterusnya gitu. Jadi baik Sunni maupun Syiah ini pada waktu itu adalah kejadian yang sangat menggoncangkan iman, tapi juga sekaligus menciptakan sistem teologi yang mereka anut sampai sejauh ini gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya di sini dalam konteks bukan sebagai seorang Syiah, bukan juga sebagai seorang Sunni, tapi sebagai orang pembelajar sejarah yang butuh masukan. Saya mengira bahwa wajar kalau misal orang-orang Syiah itu begitu peduli pada strata ulama, kemudian bagaimana cara mereka mensertifikasi ulama dan sebagainya, ya karena sejak awal mereka itu punya banyak masalah gitu. Nah, cuman ya banyak masalah karena mereka ditekan gitu oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa. Nah, cuman di sini tuh sebenarnya ada beberapa masalah, saya ingin sampaikan, saya mohon maaf ya nanti untuk ajang diskusi aja. Ada beberapa masalah yang di Sunni ada, di Syiah juga ternyata sama gitu ya. Yaitu apa? Yaitu sebenarnya dalam Islam tuh ulama tuh nggak ada kriterianya. Dalam Islam tuh yang disebut ulama itu ada dua definisi. Definisi yang pertama itu adalah dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena itu tidak bisa diklaim sama orang lain. Saya ulama, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala, kan nggak bisa dibuktikan gitu. Tapi dalam Al-Qur'an klaim ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga definisi ulama itu yang sesuai bahasa, dia yang berpengetahuan, dia yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cuman masalahnya dan ini pun yang menjadi khas orang Islam dibandingkan dengan semua ajaran agama yang lain. Ahli agama dalam Islam itu ternyata bukan ahli agama. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli mantek. Tapi apakah mereka ahli agama? Kan agama dalam Islam itu adalah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ahli mantik mereka kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan belum tentu. Apakah ketika mereka belajar ilmu tafsir kemudian mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu juga belum tentu. Nah, cuman kita menyebut ulama itu adalah orang yang berpengetahuan terhadap ilmu-ilmu kebudayaan dalam tradisi Islam yang panjang gitu. Nah, makanya sekarang banyak sekali orang-orang yang disebut ulama atau mengaku dirinya sebagai ulama, kata-katanya kasar, sangat provokatif, kemudian dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, kemudian dia begitu gila terhadap kekuasaan dan sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu?
Kenapa banyak ulama yang begitu? Ya karena seseorang disebut ulama bukan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak diketahui, tetapi seseorang disebut ulama itu adalah karena dia menjadi seorang dai yang kondang, karena dia menguasai ilmu-ilmu buatan manusia, karena itu dan lain sebagainya gitu. Saya mohon maaf ya, ini pasti akan menjadi sangat polemikus gitu ya, tapi harus saya sampaikan. Nah, inilah dalam tradisi Syiah seperti itu, dalam tradisi Sunni juga akhirnya menjadi sama seperti itu. Cuman yang Sunni ini jauh lebih berantakan sebenarnya fenomenanya dalam hal ini gitu ya. Nah, tapi sekali lagi kita tuh butuh penegasan sebenarnya. Kalau misalkan seseorang disebut alamah toba-tobai misalkan yang seperti tadi gitu ya, atau misalkan disebut sebagai ayatullah, dari mana pengetahuan kita untuk menyebut bahwa dia itu takut pada Allah? Sama seperti pernyataan orang-orang Ba'alawi bahwa dia adalah seorang wali, ini adalah wali, ini adalah wali. Tahu dari mana seseorang itu adalah bahwa dia itu wali gitu? Kan nggak tahu. Jadi sesuatu dalam Islam yang disebut sebagai ulama itu sebenarnya adalah sesuatu yang sepenuhnya gaib, atau secara maknawi seharusnya adalah gaib gitu ya, kecuali kita lempar yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang berilmu dan berpengetahuan dan seterusnya, tapi itu kan konsekuensinya jadi lebih luas. Jadi maksudnya Pak Habibie juga jadi ulama dalam hal itu gitu, karena dia ulama gitu. Kang Charlie itu jadi ulama karena dia ahli dalam dunia apa itu media gitu dan seterusnya, kan itu konsekuensinya juga menjadi lebih panjang lagi. Nah, tapi yang jelas kebingungan ini tuh belum diselesaikan sama orang-orang Islam sampai saat ini gitu. Makanya saya sangat berharap agar diskusi-diskusi semacam ini tuh bisa berkelanjutan. Bukan untuk menambah perdebatan, tapi untuk membuka kembali wawasan cakrawala pemikiran kita terkait dengan apa itu Islam gitu dan seterusnya. Nah, ya cuman ada masalah ketika Islam itu akhirnya ada sertifikasi ulama, bahwa ulama itu kriterianya harus begini yang sepenuhnya adalah buatan manusia gitu kan. Seorang ulama bisa disebut ulama kalau apa? Satu, kalau dia pengikutnya banyak. Dua, kalau dia sudah direkomendasikan 10 ulama dan sebagainya, yang itu semuanya adalah buatan manusia juga skenarionya gitu kan. Tapi seandainya ulama-ulama juga akhirnya ada sertifikasinya seperti itu, maka bukankah seperti itu tuh akhirnya menjadikan ulama itu sebagai komoditas politik, di mana siapa yang berkuasa berhak untuk menentukan kriterianya misalkan, dan kemudian orang-orang yang menentukan itu juga berhak untuk memonopoli klaim kebenaran. Di dunia Sunni itu kejadiannya itu sama seperti kejadian Abu Yusuf. Yang pertama itu adalah Abu Yusuf, di mana Abu Yusuf itu mensyaratkan kepada Harun al-Rashid, saya akan jadi qadi, hakim agung, saya setuju, tapi syaratnya 3. Salah satu syaratnya itu adalah semua ulama-ulama itu harus disertifikasinya sama saya. Maka memang sejak saat itu ulama-ulama Hanafiyah jadi berkuasa di Baghdad gitu. Ya walaupun pada akhirnya menjadi lebih baik gitu, dalam tanda kutip lebih terbuka gitu. Kemudian Abu Yusufnya sendiri adalah seorang yang berkompeten dalam hal itu gitu. Cuman maksud saya adalah bukankah ada lebih banyak ulama dari mazhab yang lain, tapi yang menjadi ulama dan disertifikasi hanya ulama dari Hanafiyah saja gitu pada waktu itu. Makanya sampai Imam Syafi'i itu gak sempat selama beberapa tahun ya, gak sempat bisa berdekatan dengan pemerintahan karena yang dekat itu adalah dari Hanafiyah gitu. Begitu seterusnya. Nah, ini kan muncul gara-gara ada klaim sepihak bahwa yang disebut ulama itu adalah ya dengan kriteria-kriteria yang kami tentukan gitu. Termasuk juga tadi Kang Amar, kalau tidak salah saya mohon maaf nanti dikoreksi. Kang Amar itu menjelaskan tadi soal ijtihad yang sudah ditutup di kalangan Sunni sedangkan di kalangan Syiah tidak misalkan ya. Nah, penutupan pintu ijtihad itu sebenarnya terjadi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu melihat begitu banyak pertentangan dalam agama Islam karena masing-masing mengklaim bahwa kriteria ulama tuh gini loh menurut ini, kriteria ulama gitu loh menurut ini. Jadi terlalu banyak dan akhirnya mereka bersengketa satu sama lain. Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai marah di level ini orang-orang kenapa berdebat padahal Baitul Maqdis sedang dikuasai oleh orang-orang kafir gitu. Kenapa kita malah berdebat soal kriteria ulama mana yang pantas untuk kita ikuti? Dia tuh marah kan. Akhirnya ya udah,
pintu istihad tuh ditutup. Mazhab tuh aja 4. Jangan ada yang lain lagi gitu. Mazhab 4 itu juga gara-gara pengikutnya yang paling banyak gitu. Jadi itu adalah alasan-alasan yang teknis, sebenarnya alasan yang pragmatis itu, bukan alasan yang yang ideal, yang mengandung idealitas tertentu gitu. Nah, tapi penutupan pintu istihad itu dimulai gara-gara terlalu berantem, terlalu banyaknya. Ada di dunia Syiah karena tidak ada yang berantem, karena mereka minoritas dan mereka banyak diserang sana sini gitu dan seterusnya. Nah, maka penutupan pintu istihad tidak dilakukan karena mereka tidak menghadapi masalah yang sama seperti di dunia Sunni gitu. Kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana ya, pintu istihad itu sebenarnya harus dibuka terus-terusan. Harus dibuka terus-terusan karena semakin zaman berkembang justru semakin butuh istihad baru, bukan ditutup sama istihad lama. Jadi sekarang Bitcoin ada uang yang non fiat gitu dan sebagainya. Masa kita harus ngambil pendapat dari Imam Syafi'i atau menggunakan pendekatan ya metodologi yang digunakan Imam Syafi'i, itu akan menjadi sangat riskan dan sangat rentan gitu. Dan akhirnya ulama-ulama zaman sekarang itu lebih banyak menganggap salah atau sesat atau tidak benar terhadap temuan-temuan yang baru gitu. Kayak riba gitu. Riba tuh sebenarnya nggak ada dalam riba bank sekarang itu kan nggak sama dengan riba di zaman Nabi itu, tapi sama-sama diklaim riba gitu dan akhirnya terjadi perdebatan. Karena apa ya? Karena pintu istihadnya ditutup gitu dan kita terpaksa menggunakan fatwa-fatwa ulama abad ke-8, ke-9, ke-10 untuk menghakimi apa yang terjadi di dunia saat ini gitu. Kan saya pikir itu juga adalah sesuatu yang harus dikritisi. Cuman dalam hal ini memang orang-orang Syiah pada akhirnya memiliki lebih banyak keunggulan karena pintu istihadnya tidak pernah ditutup. Kemudian mereka punya otoritas keilmuan yang lebih terukur dan terstruktur gitu. Cuman kesulitannya adalah mereka akhirnya mengklaim memonopoli klaim kebenaran itu dan menjadi lebih sulit untuk membuka kemungkinan-kemungkinan lain dalam hasanah keilmuan gitu. Mohon maaf terlalu panjang, silahkan diskusinya dilanjutkan. Oke, baik, sebelum ke Gus Haikal atau ke Pak Dokter untuk kita diskusi di topik kedua, ini sedikit untuk menanggapi dulu ya dari Mas Musa apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul. Silakan Mas Musa. Ya, mungkin apa ya? Pertama, saya pribadi nganggap ini kayak sharing informasi ya, bukan terlalu mendalam tentang keilmuan. Karena kalau saya kembali ke Imam Bagir, sebenarnya orang yang tidak punya ilmu seharusnya itu diam, biar nggak nambah ricuh, oke? Ya. Jadi saya anggap karena saya orang fakir ilmu, saya anggap kita ini tukar informasi. Terus berkenaan dengan orang yang benar-benar berilmu atau alim atau ulama, katanya Guru Gembul kan definisinya terlalu apa ya? Terlalu umum, itu gitu. Tentu semua terlalu umum, akhirnya bisa mengklaim sana sini. Tapi dengan berjalannya waktu, tentu ada definisi toh orang-orang yang alim ini. Masa orang ahli matematika, berarti saya belajar matematika bisa ABC, bisa ahli matematika. Dengan berjalannya waktu, maka nanti ada bangunannya toh, ya. Ada bangunan sampai ini disebut ilmu matematika. Ini ilmu apa? Kayak Dr. Sugeng, ilmu biologi tentang kepanganan, kan gitu. Sampai keilmuan Islam tentu ada didefinisikan mana orang yang ahli agama gitu. Nah, di Syiah sendiri juga tentu ada yang gitu dan juga alasannya bukan menurut saya pribadi ya, bukan kayak yang Guru Gembul bilang karena kita terlalu terpecah belah ditekan, bukan gitu. Karena kita butuh yaitu hukum dengan majunya zaman, berkembangnya zaman, gimana hukum ini sekarang, ya toh? Based on sumber utama, Al-Quran sama hadis, gitu. Tentu mungkin ini kan cerita awalnya kan dari sini, gitu. Jadi saya nggak mau cerita Syiah yang lain-lain, saya ingin cerita tentang Syiah Imamiyah Isna Asyar, ya Imam Ja'far, dari Imam Ja'far Shadiq sama Imam Mahdi, gitu. Jadi ketika imam yang masih ada ya kita semua merujuk ke imam tersebut toh. Nah, kita kan tentang levelisasi ulama di Syiah. Ini mulainya sejak kapan ya? Jadi setelah Imam Mahdi gaib kecil atau gaib sugro,
beliau itu menunjuk dengan surat tulisan tangan 4 wakil yang berganti masa ke masa ya toh. Awal ada 4 dan karena ini channel banyak bahas tentang nasab ya. Dan kebetulan 4-4-nya nggak ada yang Sayyid ya. Jadi Ya, ya. di Syiah itu nggak ada bilang jadi kalau Sayyid lebih utama, lebih apa? Enggak. Jadi setelah Imam 12 atau setelah Maksumin 14 ya, plus Nabi Muhammad sama Sayyidah Fatimah Zahra salamullahi alaiha, itu semuanya kita lomba. Lomba menjadi yang terbaik setelah Maksumin ya. Jadi 4 deputi tersebut atau 4 wakil ya, nggak ada yang Sayyid atau Bani Hashim ya. Yang awal seperti di sini bisa lihat Utsman bin Sa'id Al-Amri, lalu anak beliau Muhammad bin Utsman Al-Amri, lalu Husain bin Ruh Al-Nabahti, Ali bin Muhammad As-Samari. Setelah itu saya nggak pasti bacanya ya sampai berapa ratus tahun baru ada sistem yang sampai seperti sekarang. Ada marji atau ayatullah uzma, lalu sedikit di bawahnya ada ayatullah, lalu hujatul Islam gitu. Dan untuk marji boleh jadi ayatullah sebenarnya bisa jadi marji. Cuma kalau beliau menganggap nggak perlu karena ada marji yang lain, maka beliau dengan kearifannya, kebijaksanaannya, belum tentu beliau menjadi marji, memutuskan untuk menjadi marji karena perlu menulis risalah amaliyah kan. Nah, oke, sedikit cerita karena kita mungkin sekarang cukup fokus dengan Iran ya. Ya. Ini Imam Khomeini ya toh, pencetus revolusi Islam Iran. Guru beliau banyak ya. Cuma yang paling utama kan 2 ya, setahu saya ya. Berkenaan dengan fikih, usul fikih ialah dari sini ya toh. Ayatullah Utma Abdul Karim Hair Yazdi, kalau nggak salah makamnya di Sayyidah Maksumah, Kum ya. Dan juga spiritualitas atau kalau di sini mungkin kayak tarikat ya, sufi-sufi gitu ya. Beliau dan juga etik atau moral akhlak, beliau belajarnya dari sini ya. Ayatullah Mirza Shah Ali Abadi. Dua-duanya nggak ada yang Sayyid ya toh. Kan ada teman-teman dari Pak Sugeng dulu kan menganggap kalau Marji Ayatullah Utma pasti Sayyid, nggak ada gitu ya. Jadi saya Sayyid sama aja bisa. Lalu kalau ketika awal revolusi, mungkin saya bisa ngambil 3 tokoh utama. Pertama Imam Khomeini sendiri, ya toh. Lalu dari keilmuan, pokok tentang secara keilmiahan lah, mantek, filsafat yang dalam-dalam secara keilmuan, kita mungkin bisa melihat bahwa kiblat tokohnya ialah ke beliau ya. Alamah Ayatullah Muhammad Hussein Tabatabai Tabrizi, daerahnya dari Tabriz. Jadi beliau ini sangat mumpuni untuk jadi marji. Cuma beliau melihat pada saat itu nggak perlu ya, beliau nggak menjadi marji, nggak menulis risalah amaliyah. Dan juga secara spirit atau akhlak mistik ya gitu. Itu kita mengenal ujungnya ke Ayatullah Al-Uzma Muhammad Taqi Bahjat Fomani gitu. Mungkin ada hal yang lain bisa saya komentari, cuma saya lupa dan juga ini udah terlalu panjang. Sebagai penutup Pak Guru Gembul, jadi kita akan dari kita pembahasan dari awal tadi ya, dari berbagai macam pandangan dari Mas Amar, Mas Musa, Pak Dr. Sugeng, Gus Aceh dan Gus Haikal. Nah mungkin dari Pak Guru Gembul bisa disimpulkan bagaimana yang termasuk kriteria ulama itu seperti apa? Mungkin Pak Guru Gembul mempunyai pandangan lebih luas dalam memahami ini. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebenarnya kita tuh akan menjadi sangat panjang lebar untuk berbicara tentang apa yang dimaksud dengan ulama, karena pada akhirnya ini adalah masalah keilmuan, masalah tradisi, dan masalah sejarah yang begitu panjangnya. Jadi terkait dengan ulama itu apa dan siapa, itu juga kalau misalkan tadi orang-orang Syiah, orang-orang Iran sudah memiliki begitu banyak kasta dan strata dari ulama itu dengan sistemnya yang sudah begitu mapan dan mungkin nampak ngejelimet untuk banyak orang. Nah,
itu mungkin untuk definisi untuk orang-orang yang ada di Iran itu sudah memadai. Tetapi kalau misal kita datang ke Nusantara, sangat berbeda sekali. Kita tuh ada di level kemarin ada upaya untuk sertifikasi ulama. Ada upaya seperti itu dan ternyata Ustadz Abdul Somad tidak masuk ke dalam sertifikasi ulama itu dan tidak apa-apa katanya, dan akhirnya sertifikasi itu juga akhirnya dibatalkan gitu. Karena apa? Karena kekhawatiran akan monopoli klaim kebenaran yang tadi itu. Jadi di Iran seperti itu, di Indonesia ternyata tidak memungkinkan untuk menjadi seperti itu. Nah, makanya saya bilang tadi itu di awal, kita tuh berharap bahwa diskusi-diskusi semacam ini tuh bisa berkelanjutan karena kita akhirnya bisa memahami dan mengetahui, kalaupun tidak secara keseluruhan, kita mengetahui kacamata dan sudut pandang dari masing-masing. Jadi tentu saja ketika tadi Akang berbicara tentang apa yang terjadi di Iran dan ternyata kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia dan sangat berbeda, mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan datangkan misalkan ulama atau dai dari Wahabi misalkan untuk mendiskusikan masalah yang seperti ini. Kita perbandingkan di Wahabi seperti apa, di NU seperti apa, di Syiah seperti apa, tentu saja dengan diskusi yang terbuka dan sehat seperti ini gitu, bukan apa. Jadi masing-masing pihak mengajukan gagasan dan ide, ya sudah sebegitu saja gitu, tidak kemudian memaksakan kehendak kebenarannya masing-masing gitu. Nah, jadi makanya saya sih sangat berharap bahwa diskusi-diskusi semacam ini itu berkelanjutan gitu. Jadi Kang Charlie bisa menjadi mediator dan menjadi moderator yang handal dalam hal ini. Kita bisa menemukan banyak sekali perspektif dan ilmu pengetahuan dari banyak pihak. Sedikit saya nimpali tentang sertifikasi ulama yang bikin ketawa. Saya tahun 2000 berapa ya? Waktu COVID lah. Khalil Nafis itu yang sekarang wakil ketua MUI ya. Kan pernah jadi ketua MUI ad interim itu. Pernah posting sertifikasi ulama dari MUI. Sertifikasi dia sendiri, yang tanda tangan dia sendiri. Saya ketawain itu. Ustadz Khalil Nafis itu pernah ke Iran dan saya yang jadi guide-nya dulu. Sertifikasi dia tanda tangan sendiri. Lalu betapa lucunya gitu. Berarti beliau ulama asli nggak, Pak? Gimana? Ulama beneran nggak itu? Kan pernah jadi guide di sana gitu. Jadi tahu lah kualitasnya. Ya, saya belum hanya belum ngetes ilmunya. sehari semalam.